Majelis Syuro itu sadar lah, ya sadar. Dia yang membuat tagline itu. Tagline-nya jelas tuh, tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Oke. Ya, itu ingat tagline-nya itu. Kok di dalam prakteknya dia tidak seperti itu, tidak mau melakukan itu. Oke. Amin Rais bakal menjalani hari-hari yang tidak menyenangkan akibat kebijakannya yang dianggap semena-mena, otoriter dan melanggar ADART Partai Umat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Syuro partai itu. Pasalnya, Amin Rais akan digugat secara perdata, pidana dan secara administrasi di PT UN akibat keputusannya mengubah ADART partai tanpa melalui mekanisme partai, memberhentikan seluruh struktur dari pusat hingga daerah secara sewenang-wenang, dan mengangkat kembali menantunya, yakni Ridho Rahmadi, sebagai Ketua Umum Partai Umat. Tak hanya itu, para kader yang dia pecat, yang duduk dalam jajaran pengurus DPW dan DPD, serta tergabung dalam Forum Penyelamat Partai Umat, akan menggelar musyawarah nasional atau Munas, untuk memilih pemimpin baru menggantikan Ridho Rahmadi. Koordinator Hukum Forum Penyelamat Partai Umat Herman Kadir mengatakan, ia telah menyiapkan 23 pengacara untuk membawa Amin Rais ke ranah hukum. Konflik ini juga menyeret Kementerian Hukum, karena telah mengesahkan ADART buatan Amin Rais, meski telah diingatkan bahwa ADART baru itu bermasalah dari aspek legalitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim hukum menegakkan keadilan Partai Umat, kurang lebih ada 23 lawyer ya, yang saya sudah siapkan untuk melakukan gugatan terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM, ya, pertama tetap keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan ADART Partai Umat. Nah, yang kedua, tim hukum juga sudah mempersiapkan gugatan perdata. Artinya gugatan perdata ini akan kita layangkan ke Pengadilan Jakarta Selatan, ya, di mana kalau gugatan perdata ini adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Majelis Syuro dan DPP. Nah, kalau yang di Menkumham adalah surat keputusan Menkumham tentang pengesahan ADART tadi. Nah, ini kita sudah siapkan. Cuman terlebih dahulu rencana kita hari ini kita sudah melayangkan somasi ke Menkumham. Sudah melayangkan somasi ke Menkumham supaya untuk membatalkan surat itu, menunda berlakunya keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Umat. Kalau tidak dijawab dalam minggu ini, artinya minggu depan gugatan akan segera dilayangkan ke PT UN. Oke. Alasan kami untuk membatalkan anggaran dasar itu kenapa? Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sangat otoriter, mempunyai kekuasaan mutlak ada pada Majelis Syuro. Jadi luar biasa sekali Majelis Syuro ini. Majelis Syuro ini luar biasa sekali, bahkan meniadakan Rakernas, meniadakan Munas, dan tidak diperlukan lagi itu. Sementara di Undang-Undang Parpol, ya, di Undang-Undang Parpol itu jelas sekali bahwa penyelenggaraan Munas, Rakernas itu harus diadakan gitu loh. Walaupun dalam istilah hukumnya itu adalah musyawarah tertinggi. Nah, musyawarah tertinggi ini adalah Munas, gitu loh. Bukan keputusan Majelis Syuro. Artinya apa? Artinya memang untuk melaksanakan, untuk pemilihan itu kepengurusan Partai Umat itu harus melalui Munas.
Nah, nanti Majelis Syuro yang mengesahkannya. Itu loh. Majelis Syuro hanya mengesahkan dari hasil Munas itu. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung menunjuk. Udah kayak sistem kerajaan aja artinya. Kalau sistem kerajaan, ini bukan kerajaan yang dibangun ini. Ini adalah partai politik yang ada hak demokrasi rakyat ada di situ gitu. Hak demokrasi pengurus ada. Pengurus daerah, pengurus DPW ada. Bukan semena-mena begitu menunjuk ketua umum seenak-enaknya saja, enak udelnya aja. Apalagi dalam praktek politik kemarin, kita memalukan sekali ya. Kelihatan sekali Partai Umat itu mencari uang. Apa-apa dibayar dengan uang. Apa-apa harus. Calon harus tanpa uang harus bayar. Bahkan calon yang diusung oleh pimpinan daerah sendiri ditolak semua kalau tidak ada uang. Ini memalukan gitu loh. Artinya apa? Majelis Syuro dan pengurus DPP ingin dijadikan mesin uang partai politik ini. Ini berbahaya sekali dan ini melanggar syariat Islam. Kalau partai politik ini dijadikan untuk mencari uang oleh Majelis Syuro dan pimpinan partai politik, itu keliru menurut saya. Ya. Nah, saya dapat laporan dari daerah-daerah seperti itu. Ada transaksi money di sini setiap pencalonan kepala daerah. Bukan integritas, kualitas itu yang didahulukan, tapi uang diutamakan. Ini adalah bertentangan dengan undang-undang. Kalau menurut saya ini korup. Ya, kalau menurut saya ini korup. Artinya apa? Ini kalau masuk delik ini ya masuk delik korupsi ini sebenarnya. Bisa ini. Kalau itu ada dasar politiknya. Karena ingin mengangkat seorang calon pilkada pakai uang. Pak Herman, kalau untuk pidananya nanti kenanya pasal berapa Pak? Dan siapa yang akan... Pidananya ada pasal pemalsuan. ADART. Saya punya dokumen bukti dari ADART yang disahkan oleh pertama kali berdiri dan ADART yang dibuat oleh Notaris Tangerang itu sudah bertentangan sekali. Terjadi perubahan-perubahan tanpa melalui mekanisme Rakernas, Munas gitu. Itu pemalsuannya, itu terutama. Belum lagi yang lain-lainnya. Banyak perbuatan melawan hukum yang lainnya yang akan kita ini kan. Nah, kami minta nanti saya sebagai koordinator tim hukum, saya minta DPP itu nanti akan melaporkan segera untuk tindak pidananya ke Mabes Polri. Harus. Pak Herman, harapan Bapak nih dengan adanya Rakernas ini dan juga nanti dengan adanya gugatan perdata maupun ke PT UN ya. Apa harapannya Pak? Harapan saya supaya Majelis Syuro itu sadar lah. Ya, sadar. Dia yang membuat tagline itu. Tagline-nya jelas tuh, tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Ya, itu ingat tagline-nya itu. Kok di dalam prakteknya dia tidak seperti itu, tidak mau melakukan itu. Gitu. Artinya ini harus kasih pembelajaran. Kita bukan soal menang kalah ya, tapi memberikan pelajaran politik kepada senior-senior kita, seperti Amin Rais. Berarti nanti tergugatnya Pak Amin Rais ya Pak ya? Pasti, Amin Rais tergugat. Kalau di pengadilan negeri ya, kalau di petunnya itu ada Menkumham. Jadi di petunnya itu Amin Rais dan Menkumham. Kalau di pidananya itu DPP, ya, dan Majelis Syuro. Karena ada pemalsuan di situ. Ya, artinya itu ya. Ya, terima kasih Pak Herman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.